We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Pak Hadi Artomo, seorang filmmaker. Wow, dari tahun 80-an sampai sekarang masih aktif ini Pak. Nah, Pak, saya mulai Pak, pertanyaan saya Pak ya. Iya. Mendokumentasikan Indonesia Pak, awalnya alasan apa yang memicu semangat Anda untuk mendokumentasikan Indonesia Pak? Silakan Pak. Saya mungkin akan tarik dulu Pak ya, sebelum saya menjawab pertanyaan ini. Rasanya ada persoalan-persoalan watak dari alat rekamnya, artinya kan alat dokumentasinya. Jadi ada persoalan di depan kamera, tetapi sebenarnya ada persoalan-persoalan apa yang ada dalam alat itu. Itu saya kira dengan begitu nanti kita bisa bagaimana yang namanya mencurahkan pikiran kita. Sebenarnya mata kita itu kan kepanjangan dari pikiran kita, dan pikiran kita juga memerlukan mata. Gitu. Nah, ketika mata kita ini ada lensa, ini kan awalnya ada lensa. Kita ngomong sekarang ini karena lensa, Pak. Dan biasanya kan diabaikan namanya lensa ini. Iya. Padahal teknologi terdepan itu adalah lensa ketika kita bisa berhadapan sekarang ini. Nah, lensa sebenarnya satu bentuk teknologi yang akhirnya membentuk budaya kita, peradaban kita. Iya. Kayaknya benda ini sederhana, tetapi ketika ini dicangkokkan atau dicangkokkan ke dalam ilmu persoalan-persoalan teknologi untuk keperluan manusia, ini jadi luar biasa, Pak. Nah, luar biasanya itu satu, ya, saya nggak apa-apa ya Pak ngomong cerita panjang ya. Nggak apa-apa Pak. Karena ini nanti penting untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Memang di sini ada kata dokumentasi, tapi dokumentasi kan bukan sekedar dokumentasi, Pak. Iya. Karena ini juga kepanjangan dari pikiran kita. Nah, ketika kita pakai lensa, ya, lensa kita kan ada mata kita, ada di mata. Sebenarnya lensa ini bukan sekedar untuk melihat, tetapi yang paling penting adalah untuk menyelamatkan. Iya, untuk menyelamatkan kita sebenarnya. Karena apa? Dengan lensa yang transparan, ternyata kehebatan dari lensa ini dia mempunyai fungsi mengetahui jarak. Satu itu. Yang kedua, dia bisa meneruskan image atau citra-citra yang ada, yang dilihat oleh mata itu ke dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita itu menjadi sangat luas, sangat luar biasa karena ada mata ini. Dan ketika lensa itu dicangkokkan, sekarang tuh kalau nggak salah sudah dicangkokkan ke dalam satu kamera, ya. Yang kedua itu ke teknologi kedokteran, dan yang ketiga ke teknologi laboratorium. Mungkin masih ada lagi, tapi saya masih 3 itu yang saya renungkan. Jadi ini semacam perenungan ini. Iya. Artinya ketika saya berjalan sudah begitu lama di film, artinya sekarang saya kira sudah waktunya saya merenung. Sudah waktunya merenung. Dan merenung ini ternyata apa yang menjadi pertanyaan nomor 1 dan apa yang saya ungkapkan sekarang ini. Luar biasa memang yang namanya lensa itu, ketika dicangkokkan ke dalam kamera, satu, dia bisa menghidupi begitu banyak pabrik-pabrik, walaupun ada pabrik yang bangkrut,
Contohnya Kodak ya Pak ya. Ya, contohnya Kodak itu Kodak udah nggak ada padahal lagi ya, Pak? iya Kodak ya sudah lah, artinya mungkin sebagian masih ada, tapi secara Iya, garis besar dia sudah ada juga pabrik kamera Ricoh. iya, Nah, iya. itu juga mungkin sudah mungkin mereka tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Tetapi ketika yang mengikuti perkembangan zaman, sekarang yang namanya lensa itu sebenarnya memegang satu peranan yang sangat mutlak. Mhm. Nah, lensa ini bukan sekedar alat komunikasi saja, bukan alat pendokumentasian saja, tetapi dia membentuk peradaban. Dia juga memperpanjang pikiran kita, Iya, iya. Mhm. ya kan? Kalau tanpa lensa kita nggak bisa ketemu, pikiran kita mandek, Pak. Iya, iya, Tetapi iya. dengan pertemuan ini sekarang kita mempunyai satu pikiran yang begitu lepas, ya, Heeh. begitu ya kita bisa masuk ke dalam peradaban baru. Kalau kita ngomong revolusi industri, saya kira sekarang ada revolusi industri nanti ke depan seperti apa, artinya robot-robot ya, bahkan ya tujuan manusia kan ingin membuat manusia, Pak. Iya, 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 iya. Kalau sudah sampai nanti manusia sudah bisa membuat manusia, wah luar biasa ini. Saya kira teknologi kamera nggak bisa ditinggalkan. Iya, iya, Jadi iya. nanti akan dicangkokkan begitu banyak kamera di dalam tubuh manusia itu. Ya, Mhm. bahkan nanti mungkin kamera itu disentuh saja sudah mempunyai satu kemampuan yang luar biasa. Jadi Iya, iya. nanti jadi seluruh raga buatan manusia itu mungkin nanti kamera yang kecil-kecil sehingga ketika disentuh dia akan bereaksi. Mhm. Mmm, Saya kira itu apa pengantar saya untuk peralatan kamera ini. Saya kira kalau cerita ini bisa panjang sekali. iya. Oke, jadi dengan sendirinya latar belakang itu pasti untuk menyukai atau merasakan bagaimana sekarang itu saya bisa masuk ke dunia film, saya kira juga itu pasti terbawa dari ketika kecil, Pak. Ya Mmm. kan, pasti Iya, pasti iya, iya. seseorang itu mempunyai satu acuan masa lalu yang begitu kuat. Mhm, Nah, mhm. dan itu biasanya ya dimulai ketika anak-anak masuk ke dalam sekolah TK, Pak. Mmm. Ya, karena apa? Sebelum sekolah TK, biasanya apa yang kita perbuat itu tidak terekam. Iya, Tetapi iya, iya. begitu kita masuk TK, ya segala yang kita lalui sehari-hari itu terekam dalam ingatan kita. Mmm. Biasanya kalau anak 2 tahun nggak ngerti dia. Iya, Memang iya. udah bisa bicara, tetapi bagaimana dia belajar bicara, pasti akan minta cerita orang tuanya. Atau orang tuanya menceritakan ketika kamu 2 tahun yang lalu, umur 2 tahun, kamu dulu begini lo lucunya kan begitu. Iya, Tapi iya, iya. ketika kita sudah memasuki usia taman kanak-kanak, maka kita sudah mandiri di dalam merekam Mhm. sejak apa yang kita lihat, pikiran kita dan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, begitu juga saya ketika saya itu ada di Trenggalek, waktu kecil saya di Trenggalek, Pak. Oh, oke. Itu taman kanak-kanak. Itu saya sama guru saya, ya luar biasa zaman dulu, Pak, walaupun itu sekitar tahun 58, tapi yang namanya kota Trenggalek sudah ada bioskop. Mmm. Sekarang malah nggak ada. Sekarang malah nggak ada. Tetapi waktu saya tahun 58, itu ada bioskop. Mungkin Mhm. karena sekarang sudah kalah sama handphone ya, Pak, ya, Iya, bioskop. iya, iya, iya. Mungkin kalah sama handphone ya, tetapi makanya Trenggalek nggak perlu bioskop, tapi dia Mmm. perlu handphone. Nah, ketika saya TK itu saya diajak nonton, biasalah rame-rame sama teman sekelas, ya kan Mhm, Pak, biasa kan. mhm. Eee, itu diajak nonton bioskop. Nah, saya juga terkesima Pak, tahun 58 nonton bioskop itu kan luar biasa, walaupun itu masih dalam bentuk hitam putih. Ya hitam putih dan filmnya saya masih ingat itu judulnya Amrin Membolos. Saya hanya nonton satu kali, Pak, ya kan. Saya nonton satu kali. Tapi sampai hari ini lagunya masih saya hafal. Nah kan luar biasa, anak-anak itu kan luar biasa kan. Iya, iya, Amrin iya. membolos, kata bu guru, jangan membolos, menyusahkan ibu. Iya.
Itu ingatan anak-anak itu sangat luar biasa. Makanya sangat penting ketika kita mengajar seorang anak atau anak-anak ini perlu sudah diperkenalkan yang namanya bagaimana menonton secara baik itu sudah harus diperkenalkan. Nah, nggak tahu bagaimana setelah lulus SMP dari Ngoro Jombang, yaitu saya sama orang tua uh, disuruh ke Jakarta dan sekolah di Jakarta. Sekolah di Jakarta, ternyata sekolahnya biar cepat kerja, saya sekolah teknik PM. Biar cepat kerja, zaman itu kan yang penting anak-anak harus cepat kerja, ya, supaya cepat mandiri. Ternyata saya tidak begitu bakat di teknik, ya. Kalau gambar pasti miring-miring. Terus saya mengikuti teater sama teman-teman teater. Waktu itu ada sekolah baru yang namanya Akademi Sinematografi. Dan masuklah saya di situ, Akademi Sinematografi. Ya kalau nggak bisa bayar malah dibayarin itu sekolah itu, Pak. Karena itu kan didirikan oleh Ali Sadikin, dan waktu itu memang sekolah masih baru, dan sejak itu rasanya saya kerasan memegang kamera itu. Ini peralatan yang sangat apa ya, ya pilihan yang tidak menyesal lah. Sekarang ini pilihan yang tidak menyesal. Nah, dari situ perjalanan begitu panjang, dan pertama kali saya bikin film itu sebenarnya ada film praktek ya, tapi hilang filmnya. Dan kedua, saya tahun 76 itu diajak Bapak Dea Peransi almarhum itu ke Gunung Kidul dan membuat film Pemuda dan Pembangunan, tetapi isi filmnya itu kebanyakan bagaimana persoalan-persoalan hidup di Gunung Kidul, di mana di Gunung Kidul itu masih gersang dan masih banyak warga Gunung Kidul yang busung lapar. Itu memprihatinkan sekali, dan itu Tahun berapa itu, Pak? tahun 86. 86, ya. 86 tahun, ya. Iya, 76, Pak. 76, ya. 76, iya. Saya masuk sekolah kan 74, 76, 76, 86 saya udah bikin Naga Bonar. Oh, Itu tahun 76. Jadi film dokumenter tentang pemuda pembangunan, tetapi bagaimana semangat membangun itu, ya zaman itu kan film dijadikan propaganda pemerintah, semangat membangun itu. Nah, iya. dari situ ternyata ada persoalan-persoalan, walaupun film itu sebenarnya manipulasi teknologi kan Pak ya, manipulasi betul. teknologi. Tetapi merupakan rekaman media di dalam media baru, tetapi dia menjadi kenyataan baru. Jadi namanya film itu bukan bohong Pak. Film itu sama sekali tidak bohong. Film itu merupakan kenyataan baru di dalam media. Iya, kenyataan baru. Orang film animasi saja dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Iya. Kan? Film animasi itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi dia adalah kebenaran baru, kebenaran nyata kebenaran. Seperti itu akhirnya. Nah, karena sifatnya itu menampilkan, ya, karena sifatnya film itu menampilkan, maka para yang mengambil kebijakan, ya, dia harusnya menggunakan kamera itu secara aktif. Bagaimanapun secara aktif. Ya kita rekaman sekarang ini kan kita aktif. Bagaimana apa yang kita kemukakan, pikiran kita lewat lensa, lewat mikrofon ini merupakan kebutuhan aktif. Jadi kita nggak bisa yang namanya film itu kita harus pasif, kita harus bertahan, nggak bisa, Bang. Karena apa? Suatu saat film ini kan menjadikan satu ungkapan dari satu kelompok ke kelompok lain, baik itu negara, baik itu RT, baik itu RW. Artinya itu film atau media ini merupakan satu kebutuhan aktif lah. Bagaimana kita harus sekreatif mungkin menggunakan film ini untuk kebutuhan kita. Nah ini kan akhirnya saya langsung saja
menjawab nomor satu. Ya. Ya, artinya pertanyaan tadi kembali kepada persoalan dokumentasi. Iya. Nah, dalam dokumentasi bukan sekedar aktif saja. Dokumentasi walaupun sifatnya pasif, tetapi dokumentasi ini akhirnya bisa dijadikan karena tadi saya ucapkan kebenaran baru, kebenaran nyata dalam media. Maka dokumentasi ini menjadi sangat penting. Kenapa penting? Karena ini bisa dijadikan bukti bahwa apa yang ada di dalam film itu merupakan milik kita. Dan itu penting. Karena di dalamnya ada hak cipta. Di dalamnya ada pengakuan organisasi dunia, ya kan? Sekarang kan teman-teman lagi mengenalkan rendang. Kalau rendang itu tidak direkam dengan film, bagaimana, Pak? Iya kan? Jadi kita harus sudah mulai punya punya keinginan baik. Jadi kita jangan selalu curiga. Kita harus mempunyai keinginan baik. Bagaimana yang namanya budaya? Kebetulan saya banyak rekam tentang budaya-budaya Indonesia, dan itu nanti bisa dijadikan dokumentasi dan sebagai bukti bahwa apa yang saya rekam itu adalah kepemilikan kita. Nah, Pak, apakah itu juga salah satu propaganda pemerintah, Pak, waktu itu, Pak? Dokumentasi budaya itu. Jelas, itu penting. Kenapa Belanda begitu senang merekam budaya-budaya Indonesia masa lalu? Artinya kan sebagai dokumentasi itu satu bisa dipelajari. Yang kedua, itu saya kira catatan yang sangat penting. Mungkin waktu itu pihak Belanda hanya mendukung sebagai budaya. Tetapi ketika itu berada di tanah air kita, maka itu adalah bukti-bukti bahwa itu terjadi di Indonesia dan tidak bisa diklaim oleh negara lain. Dan itulah yang membuat kita harus bermurah hati sekarang ini. Kita sudah tidak boleh lagi pelit hati. Kita harus bermurah hati. Jadi seperti ketika kita protes, Riok Ponorogo, diklaim kepemilikan sama Malaysia. Begitu juga tari pendet. Kita sudah nggak bisa marah lagi, Pak. Kita harus bermurah hati karena di dalamnya ketika itu ditiru oleh bangsa lain, mereka tidak bisa klaim bahwa itu mereka mempunyai itu. Tapi justru itu menjadikan nilai ekonomi yang sangat besar, nilai budaya yang sangat besar. Jadi kita harus memberikan kepada mereka budaya-budaya kita agar mereka juga melakukan apa yang ada di dalam diri kita ini. Biasanya kita marah, biasanya kita protes ke kedutaan, ya kan? Itu sudah nggak bisa lagi. Coba bayangkan aja, Pak. India itu, Arab itu, Timur Tengah itu, agamanya kita pakai, mereka nggak marah kok, Pak. Iya. Iya, mereka nggak marah, justru memberikan. Gunakan. Nah, kita baru dipakai tari pendeknya aja kita udah marah-marah. Iya kan? Iya. Jadi sikap kita juga di dalam kehidupan ke depan ini kita harus bermurah hati. Coba kalau bayangkan aja kalau kita bikin sanggar tari pendek di Malaysia sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi, Pak? Iya. Ini kan juga persoalan industri. Betul. Iya kan? Iya. Sekarang kuliner sudah mulai maju, Pak. Artinya kuliner juga mulai maju. Begitu juga teman-teman kita, Pak, di YouTube. Itu maju mereka, ya. Direaksi oleh orang asing begitu banyak. Artinya orang asing itu sekarang banyak mereaksi. Coba yang namanya kemarin itu Indonesia 17 Agustus kemarin yang dibuat oleh Jawa kita itu di YouTube sudah jutaan Pak dalam dunia dan direaksi oleh orang-orang asing. Nah, kenapa pemerintah kita nggak memberikan aturan bahwa pajak yang diambil dari mereaksi teman-teman kita Indonesia itu harus ditarik, Pak. Seperti kita ketika masuk YouTube kita ditonton oleh orang Amerika, kita kan ditarik pajak juga, Pak. Iya. Jadi ini dunia, artinya revolusi industri ini
eee, waduh, semakin hari saya kira nah inilah salah satu, perkembangan teknologi dan persoalan-persoalan pentingnya dokumentasi, yang harus kita lakukan. Jadi ini Hmm, harus giat kita Pak untuk mendokumentasikan. iya iya. Bapak almarhum Yunus Melalatoa, seorang antropolog, beliau udah wafat. Dan ketika ngobrol sama saya, ketika beliau orang Aceh, beliau orang Aceh, antropolog, itu bilang ke saya, Mas Hadi, kalau kita ini merekam seluruh budaya kita memerlukan waktu 200 tahun. Oh, iya. Saya Ya. ngomong 500 tahun malahan, Pak. Waktu itu Pak sekitar tahun berapa tahun 90-an itu Iya iya. internet baru itu. Jadi kita harus merekam, harus ada semacam jaringan Mhm bagaimana yang namanya kerjasama antara daerah dan pusat itu mhm mempunyai satu kebijakan cara merekam. Gitu. Saya mhm kira kita punya undang-undang pemajuan kebudayaan Pak ya, mhm. itu harus direalisasikan. Iya 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 iya. Itu harus direalisasikan. Saya kira di situ persoalan dokumentasi juga dibahas begitu Iya. dalam. Mhm. Jadi undang-undangnya udah ada Pak. Oh, Saya oke kira oke. begitu kan Pak, artinya Iya iya. itulah semangat mendokumentasi. Mhm. Nah, Pak, dalam kemarin saya melihat dokumentasi-dokumentasi Bapak tentang budaya, tradisi, ya. Kata leluhur, Pak, menjadi satu kata penting di dalam beberapa dokumentasi atau mungkin hampir semua dokumentasi mereka menyebut leluhur kata ini. Nah, untuk Bapak sendiri seberapa pentingkah ajaran-ajaran leluhur untuk dipertahankan, Pak? Silakan. Sebenarnya saya ingin meluruskan kata leluhur dulu. Hmm, Leluhur ini kadang-kadang punya konotasi negatif. hmm, Ya. Konotasinya punya konotasi negatif. Padahal leluhur ini sebenarnya adalah para pahlawan kita, Pak. hmm, Leluhur ini mhm, pasti pernah ada, ya kan? iya, iya, Dan beliau ini mempunyai uh, suatu suatu jasa yang begitu besar, ya, jasa yang besar. Mereka itu membentuk desa, mereka itu membentuk marapu, hmm, mereka itu membentuk puya, ya kan? mhm, Jadi kalau sampai ada semacam patung dan patung itu diberi persembahan, maka patung itu harus dihormati. hmm, Itu yang terjadi di Sumba. iya iya, Setiap marapu harus kita hormati karena mereka itu sudah pernah mempunyai jasa-jasa baik itu untuk keluarga, baik itu untuk desa, baik untuk kemakmuran desa, ya mhm, kan? mhm, Seperti apa yang ada di Seblang, ya, iya, bahwa seluruh tanah yang ditempati oleh para apa para penghuni desa itu merupakan milik leluhur, mhm, milik mhm, leluhur. Jadi di sini leluhur harus kita dudukkan pada konotasi positif. Mereka itu adalah pahlawan-pahlawan sebenarnya, mhm, bukan leluhur. Jadi pahlawan mereka itu. Ya leluhur dalam konotasi positif. iya Dia iya, bisa berbentuk sangyang, dia bisa berbentuk danyang, iya iya, ya. iya, Jadi baik, itulah yang dihormati ketika kita itu menghormati satu 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 upacara tertentu untuk keselamatan desa, maka biasanya mereka adalah menghormati menghormati para pahlawan mereka, hmm, para leluhur mereka. iya Itu iya, Pak. Jadi ini nilai positifnya sehingga yang namanya leluhur atau pahlawan-pahlawan mereka itu uh, harus dihormati. Bayangkan aja Pak, kalau kita ke Banyuwangi, sejarah Banyuwangi ketika diserang oleh Belanda dan berapa kepala yang harus dipenggal, itu kan leluhur-leluhur atau pahlawan-pahlawan yang tak tercatat. betul betul, Iya, iya, itu sejarah Banyuwangi luar biasa Pak. mhm, Berapa kerugian dari VOC waktu itu kan? iya 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 iya, Tetapi sudah dilupakan gitu. Para leluhur itu sudah di, padahal mereka itu adalah pahlawan-pahlawan.
gitu. Mhm. Jadi konotasi negatif tolong untuk leluhur ini dihapus dan mereka mempunyai konotasi sangat positif di dalam perkembangan berdirinya Nusantara ini, Mhm. ya budaya-budaya Nusantara ya. Nah, Kira-kira begitu Pak pengertian untuk leluhur ini. Jadi saya melihatnya uh, upacara-upacara itu sangat positif. mhm, Seperti katakanlah upacara Grand Mahe mhm, yang ada di Sika, Maumere. mhm. Itu luar biasa, Pak. Mereka itu setiap punya kebutuhan dan menghormati para leluhur. Mereka itu mempunyai satu hutan, di mana hutan itu dianggapnya sakral, dan ketika upacara akan diadakan, baru hutan itu digunakan, Pak. Dan di Oh, dalamnya ada batu. Jadi hmm, di sebuah tengah desa ada hutan. Bayangkan itu, ketika mereka itu hanya membuka hutan untuk upacara, hutan itu kan mempunyai nilai yang luar biasa. mhm, mhm. Ya. Iya, iya, iya. Artinya dia bisa menghisap udara-udara kotor, ya menjadi bersih, dia bisa Mhm. mendinginkan bumi, dia bisa menyimpan air. Jadi kalau ada orang masuk di luar upacara itu, biasanya mereka hilang, Pak. Oh, gitu. Mmm, Dipercaya bahwa mereka akan ketula lah, kalau orang Betawi bilang ketula gitu. Karena mmm. bukan waktunya. Dan Oh, apa yang ada di dalam upacara itu? Mereka menanam batu. mmm, Mereka menanam batu, meletakkan batu, dan batu itu seperti teman-teman di Sumba atau di Batak itu diberi persembahan, mmm. dan ketika diberi persembahan, mereka merupakan personifikasi dari leluhur Oh, gitu. pahlawan itu, ya kan. Wow, Dan apa wow. yang dilakukan oleh mereka, baik itu di Seblang, baik itu di Maumere, di Keringa, ya di desa Keringa, yang mereka lakukan selalu, ya, ada satu upacara yang penting, yaitu memutari batu atau memutari panggung. Kalau di Seblang itu memutari panggung atau batu, ya, ada wilayah batu dan mereka memutari batu, dan memutarinya pasti berlawanan dengan arah jarum jam. Mmm, Itu oke. hampir di seluruh Nusantara ada itu Pak, upacara semacam itu. Iya, iya, iya. Selalu ada upacara memutari. Gitu. Bahkan kita olahraga di Senayan pun memutari Senayan juga Ah, iya. ke arah jarum jam. Itu Di Monas olahraga itu juga, Pak. Pak, di Monas, Pak. Jadi Nah, kalau di upacara-upacara selalu begitu. Nah, artinya ketika kita memutari ini, itu ketika saya mencari kenapa orang berputar sebelah kiri. Ternyata di buku literasi-literasi, ya, berputar mengitari tidak ke arah jarum jam itu adalah putaran yang punya nilai magis yang tinggi dan sudah dilakukan oleh manusia-manusia purba. mmm, Gitu, Pak. Jadi itu mmm, udah lama wilayah iya, memutari sakral kesakralan dengan tidak ke arah jarum jam itu sudah sangat lama. Sudah iya, dilakukan iya. manusia sudah lama. Gitu, Pak. Mhm, mhm. Nah, dari Indonesia Barat hingga Indonesia Timur, Pak, Bapak sudah pernah jelajahi. Dari suku-suku pedalaman, ajaran apa yang paling tak terlupakan, Pak? Silakan. Ya sebenarnya kan ada di Bali kan ada, dan hampir itu seluruhnya ada di dalam kepercayaan. Mhm, Trihita Karana. Kalau di dalam Manado, Minahasa juga ada. Kalau mmm, kita turun dari bandara, di bandara itu ada tulisan, saya agak lupa Pak, tapi di film saya ada itu. Apa itu? Jadi sebelum kita itu, kalau di Minahasa, sebelum kita berbakti pada manusia yang lain, maka kita harus berbakti pada diri sendiri, mmm, ya. Baru berbakti pada manusia secara sosial. Dan kalau di eh, di Bali, saya kira urusannya adalah urusan manusia, urusan dengan alam, dan urusan dengan Tuhan. iya, Saya iya, kira ini ada tiga hal. Saya kira di seluruh agama juga begitu, ada ya ya? kan. Iya, Tetapi ajaran Nusantara hampir di seluruh Nusantara itu juga ada. Ya. mmm, Bahkan di Dayak juga luar biasa, Dayak itu menjaga hutannya luar biasa.
Ya, menjaga hutan. Iya. Nah, Pak, dari zaman 80-an, Pak, hingga zaman milenial ini, apa yang Anda lihat dari perkembangan budaya Nusantara, Pak? Banyak yang hilang atau banyak yang bertambah atau bagaimana? Silakan. Banyak yang lestari maksudnya. Kalau persoalan budaya kan selalu berkembang, Pak. Budaya nggak Berkembang. mungkin mandek. Yang Ya. namanya budaya itu selalu berkembang. Mhm. Nah, kalau ini sebenarnya saya sangat menggantungkan pada Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Kalau itu dilaksanakan secara konsekuen, sebenarnya saya sudah bahagia, Pak. Oh, oke. Sudah bahagia. Karena di dalamnya salah satunya ada revitalisasi. Hmm. Artinya semuanya kita menjadikan penting. Ya. Di dalamnya ada juga repatriasi, Mhm. mengembalikan. Oh, mengembalikan. Iya, artinya kan memulangkan kembali. Mhm. Artinya kan mengembalikan. Jadi Iya. gitu. Saya kira kalau sudah itu ada juga namanya restorasi. Restorasi, ya. Iya, ada 3 hal itu Pak di dalam Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Saya kira kalau 3 hal itu betul-betul dilaksanakan dengan anggaran yang harusnya besar, Ya. ini anggarannya harus sangat besar Mhm. dengan kesadaran penuh dari seluruh bangsa, Mhm. dan kita harus punya fanatisme terhadap budaya kita sendiri. Mhm. Kita harus tanamkan fanatisme terhadap budaya kita sendiri. Hmm. Ini bagian yang sangat penting karena apa? Ya, pentingnya kenapa? Pentingnya kapan akan terjadi di dunia ini yang namanya Indonesian Wave. Hmm. Ya. Selama ini kita pasif menerima saja. Ya. Kita diterjang Korean Wave. Hmm. Tsunami ini Pak namanya. Ya. Iya. Dan sebagian besar kita sudah kena tsunami dari persoalan-persoalan wave-wave, lubang-lubang dari luar itu. Ya. Mhm. Dan kapan kita harus mempunyai satu nafsu yang besar untuk melaksanakan Indonesian Wave. Bagaimana Ya. gelombang-gelombang dari Indonesia ini harus kita bawa keluar. Kalau Mhm. enggak, persoalan-persoalan ekonomi kita akan begini terus, Pak. Ya, betul. Persoalan-persoalan kebijakan, pemberian honor, semakin tua, semakin hari tua, Pak, di Indonesia ini bukan semakin bahagia, Pak, semakin Mhm. sengsara. Ya. Ya, saya kan dosen, saya udah pensiun. Mhm. Ternyata kan nggak gampang, pensiun itu nggak gampang. Bagaimana Ya. kita itu? Ya, Ya. bagaimana jaminan? Artinya ini kan persoalan-persoalan yang harus diperhitungkan kembali. Ya, Mhm. bagaimana menjamin seluruh masyarakatnya supaya seumur hidup menjadi Sejahtera. bahagia, Ya. iya sejahtera, bahagia sejahtera itu. Nah, ini satu-satunya harus dilakukan dengan namanya Indonesian Way. Mhm. Mhm. Sudah Baik. saatnya kita harus melakukan ini. Mhm. Ya kan? Ya. Nah, Pak, apa yang Anda harapkan, Pak, untuk Indonesia ke depan selain Indonesian Wave tadi, Pak? Ya tadi saya kira sudah undang-undang kemajuan bangsa. Artinya gini, uh, pendidikan secepatnya harus dibuka, Hmm. harus kembali ketemu. Ya. Cepatnya harus. Ya, kita masa pandemi ini kita udah 2 tahun, kita udah artinya sudah begitu. Ternyata dulu itu pernah ada goodbye teacher. Mhm. Istilah goodbye teacher. Tapi sekarang kita dibawa ke alam goodbye teacher. Tapi ternyata goodbye teacher itu ya kasihan Pak. Hubungan Ya. batin antara mahasiswa, hubungan batin antara murid, anak didik, dan para pengajar ini menjadi sangat parah Pak. Ya. Hubungan batinnya, Mhm. hubungan batinnya. Antara guru dan murid harus mempunyai hubungan batin. Makanya secepatnya ini harus dibuka kembali, Ya. ya, secepatnya dibuka kembali. Kita harus masuk ke dalam budaya new normal. Ah. Kita harus masuk ke dalam budaya new normal.
banyak budaya-budaya kita yang akhirnya harus akal-akalan bagaimana supaya apa supaya bisa dipetaskan, bisa di. Nah, kenapa pendidikan ini menjadi penting, Pak? Pendidikan budaya terutama, budaya pendidikan kesenian. Pendidikan kesenian kita sekarang cuma ada di Bali, ya, ada di Surabaya. Surabaya juga nggak ada, Pak. Surabaya ada di Wilwatekta, tapi nggak berkembang saya kira. Terus saya kira Jawa Timur harus mempunyai, ada Solo, ada Jogja, ada di Jakarta swasta, ya. Terus ada di Makassar, ada di Papua. Kalimantan belum punya, Pak. Kalimantan mungkin baru berdiri. Ada di Padang Panjang. Artinya kalau kita memikirkan satu lembaga pendidikan semacam kesenian atau dalam garis miring budaya ini hanya segini, ya kapan kita, Pak, bisa menyelamatkan dari pendidikan, dari kesenian itu? Karena ini penting, Pak. Ketika teman-teman kesenian ini bergerak di dalam persoalan kesenian Nusantara, mereka adalah peneliti-peneliti, mencatat data dan melakukan kegiatan-kegiatan kesenian itu. Dan saya kira pendidikan yang terbaik di dalam kesenian memang di Bali, Pak. Karena setiap masyarakatnya, setiap anggota masyarakatnya otomatis sudah bersekolah sejak lahir, sejak di dalam perut, itu sudah dididik untuk berkesenian itu. Jadi walaupun mereka tidak resmi, tetapi mereka sudah berkecimpung atau selalu sudah sudah bergelut dalam kesenian lokal mereka. Saya kira ini penting untuk dilakukan. Jadi karena apa? Selain namanya pendidikan itu investasi masa depan, tapi pendidikan juga adalah investasi kreativitas. Dialah yang memberikan satu kontribusi kreativitas, dan dari kreativitas itulah kita mempunyai satu perkembangan di dalam kesenian. Saya kira bidang kesenian bisa menjadi tulang punggung dari persoalan ekonomi Indonesia. Ini juga ini termasuk pariwisata, ya, budaya, akhirnya itu membentuk satu peradaban. Saya kira ini menjadi bagian penting dari kalau saya merenung dari tahun 80-an sampai sekarang, saya kira perkembangannya belum begitu pesat, ya. Belum begitu pesat. Karena ya kadang-kadang malah meleset. Ya, catatan saya meleset itu ketika tahun 94 ada yang namanya APEC. Dengan APEC itu sudah berkeinginan bagaimana tahun 2020 ini terjadi satu globalisasi di mana Indonesia akan memegang peranan penting di dalam perekonomian dunia. Itu 2020, ya, tahun 94. Waktu itu di tahun 94 di Bogor itu kan ada deklarasi Bogor, dan ternyata apa yang menjadi keinginan Asia Pasifik waktu itu kena tsunami, kena pandemi lagi, Pak. Nah, pandemi lagi. Artinya itu yang tidak pernah, artinya itu juga bagian yang. Nah, sekarang itulah artinya sekarang saya kira penting bagaimana kita harus berperan aktif. Itu tadi, dengan kamera ini, dengan propaganda ini, kita harus melakukan kreativitas lewat kamera ini, untuk menyebarkan seluruh kekayaan Indonesia itu. Terima kasih Pak Hadi untuk kuliah pendeknya ini. Bukan, Pak, renungan ini, Pak. Renungan, Ya, ini renungan, belum sampai kuliah, tapi ini baru perenungan. Justru ini yang tulus, Pak. Perenungan ini yang tulus daripada yang di kuliahan, Pak. Terima kasih Pak Hadi untuk waktunya, untuk sharingnya, Pak. Matur nuwun. Matur nuwun. Selamat sore, Pak.